Oke, kita berjumpa lagi dalam video saya. Kali ini memang sering terjadi istilahnya perekaman yang gagal ya. Dan betul ya, memang dalam video ini sebenarnya kan rekaman dari pembelajaran yang saya lakukan di sekolah ya. Tapi karena ada kendala teknis, karena kamera ada kendala, HP saya agak ada masalah, jadi buat ngerekam itu sulit ya. Sebenarnya apa ya, karena ya sering dipakai aja, jadi sekarang kalau mau buat rekaman agak sulit gitu ya. Udah mulai apa namanya, rusak gitu ya. Tapi masih oke lah, kita bisa cerita di sini, bisa saya berikan gambaran pembelajaran yang terjadi beberapa saat lalu itu seperti apa ya. Jadi kita langsung masuk ke videonya aja ya, nggak usah intro. Oke, intinya jadi pembelajaran hari ini pertemuan ke-8, berarti kalau dalam siklus ini masuk siklus ke-3 pada pertemuan ke-2 ya. Oke, jadi dalam pertemuan kali ini di hari Rabu sebenarnya ada review dari pekerjaan teman-teman para murid kelas 11 F2 SMA Negeri 1 Kalasan ya. Jadi minggu lalu sebenarnya saya berikan tugas untuk menulis teks argumentasi dengan ketentuan yang sudah saya buat ya, kurang lebih ya saya mau agak fleksibel aja sih, nggak harus seperti di buku paket gitu ya. Di buku ajar itu kan temanya agak mengikat ya, tentang ketahanan pangan, tapi kalau saya agak bebaskan aja biar para murid itu bisa lebih leluasa gitu dalam mengeksplorasi ya. Dan ini nih salah satu syaratnya itu ya, tema bebas. Terus untuk kata, jumlah katanya itu 600 sampai 800, jadi nggak saya harus wajibkan 5 paragraf atau beberapa kalimat gitu ya. Jadi mereka harus kreatif sendiri aja gitu. Boleh 6 kalimat, 7 kalimat ya kan. Tapi intinya kan dalam teks argumentasi itu memuat 3 bagian dalam strukturnya. Kita tahu bahwa strukturnya kan meliputi bagian pendahuluan atau tesis, kemudian adalah badan argumen yang terdiri dari argumen-argumen yang mendukung tesis penulis, dan ketiga adalah kesimpulan, itu yang menjadi bagian penutupnya ya. Nah, di situ kan ketiga bagian tersebut menjadi sebuah kerangka berpikir yang harus dibuat oleh teman-teman para murid kelas 11 ya, dalam menyusun teks argumentasi. Nah, ketika sudah paham itu sebenarnya kan tidak harus terlalu terikat dengan jumlah paragraf, jumlah kalimat. Yang saya tekankan memang di struktur dan dari kelengkapan komponen-komponen dalam teks argumentasi. Kan meliputi ada klaim atau pendapat kita itu seperti apa, terus 2 datanya, bagaimana fakta, sumber, dan hal-hal yang mendukung itu kita cari, kita cantumkan. Dan terakhir bagian ketiga adalah penjelasan atau penalaran, apa relevansi antara data dengan pernyataan klaim kita di awal gitu. Jadi kita harus jelaskan gitu, jangan cuman mencari data tidak ada penjelasan, atau sebaliknya kita membuat argumen pendapat tapi tidak punya fakta atau data pendukung, kan sama saja omong kosong ya. Nah, makanya di sini teman-teman dilatih untuk menulis sebuah pendapat argumentasi dengan mempertanggungjawabkan isinya gitu ya. Kan tidak hanya sekedar kita ngomong wah kita setuju terhadap A atau tidak setuju terhadap B, itu kan harus ada penalarannya, harus ada penjelasannya. Kalau pakai data, fakta juga harus jelas bagaimana sumbernya itu didapatkan dari mana, asalnya dari mana gitu ya.
bukan hanya sekedar kita comot-comot dari internet atau dari sumber-sumber yang kurang meyakinkan gitu ya. Dan kemarin saya sebenarnya kan tugaskan ini 1 minggu yang lalu menggunakan Google Classroom ya. Dan memang kendalanya ternyata walaupun sekolah sudah cukup modern dengan penggunaan wifi, terus murid-murid juga menggunakan gadget gitu, ternyata belum menjadi budaya ketika menggunakan Classroom dipakai buat pengumpulan tugas. Memang kecenderungannya iya memang lupa gitu ya, kadang lupa gitu. Dan memang kalau lupa dan udah tidak ingat dengan tugasnya, murid cenderung ya udah dibiarin aja. Itu menjadi kendala yang sifatnya malah menghambat guru dalam menilai ya. Karena kadang kita itu merencanakan sebuah media yang mempermudah pekerjaan kita dalam rekap nilai, juga mempermudah murid dalam mengerjakan, tapi dalam praktiknya kadang ada kendala. Misal juga Google Classroom yang tidak mudah untuk diakses, sebenarnya juga ada yang nggak bisa ngirim, terus harus lewat WA, harus japri langsung gitu juga ada. Tapi juga ada yang bisa akses tapi juga tidak mengerjakan, itu ya sudah diberi kemudahan tapi tidak mengerjakan, itu juga ada. Nah sebenarnya itu kan jadi evaluasi bagaimana penerapan media, alat, dan hal-hal yang mendukung proses pembelajaran itu perlu ditinjau apakah masih layak atau tidak dipakai dalam pembelajaran. Sebenarnya menggunakan Classroom juga ini kan saya meniru budaya kampus sebenarnya, atau mungkin sekolah-sekolah yang modern yang punya sistem learning management system atau LMS ya, sehingga mudah dalam merekap nilai, merekap pekerjaan murid gitu supaya tidak hilang gitu. Dan sebenarnya juga nyaman ketika menggunakan LMS itu kan kita tidak banyak pakai kertas gitu ya, harus bisa lebih ramah lingkungan toh. Kalau pakai kertas ya mungkin lebih otentik, tapi pada akhirnya cuma dibuang ya kan, cuman tidak digunakan toh. Makanya saya pakai LMS ala-ala Classroom ya kan, supaya mempermudah dalam menilai dan juga tidak memperbanyak sampah yang ditimbulkan gitu. Dan bagaimana praktik, bagaimana realita yang kemarin sudah saya lakukan ya. Di situ memang kalau kita lihat dari awal memang menarik ketika diminta untuk menyusun argumen gitu ya, dengan debat itu di pertemuan-pertemuan yang lampau. Tapi ketika sekarang kita beranjak pada sebuah persoalan baru, bagaimana menyusun argumen dalam bentuk teks. Tidak semua pintar dalam menyusun teks. Lebih lagi sebenarnya yang dibuat ini cukup banyak gitu. Dan kemarin sudah saya coba untuk pastikan, karena ini saya yakin ada yang namanya plagiarisme atau mungkin kecurangan atau mungkin juga menggunakan AI tapi tidak bertanggung jawab, itu pasti ada. Saya lihat di bagian pekerjaan murid beberapa memang nampak sekali menggunakan bantuan AI, tapi juga ada yang original gitu, ada yang menulis dengan kemampuan sesungguhnya mereka itu seperti apa gitu. Nah makanya sebenarnya untuk menguji pemahaman mereka, mana yang menulis betul dan mana yang hanya asal cari, asal mengerjakan, makanya saya uji. Ya tidak satu persatu, tapi sebenarnya ada beberapa tulisan dari mereka yang sebenarnya agak menarik, agak perlu diuji. Saya rasa perlu dibuktikan apakah mereka itu benar-benar sang penulisnya atau hanya ambil dari orang lain. Makanya di situ saya berikan pertanyaan pada beberapa murid, bagaimana kamu mendapatkan datanya, atau bagaimana kamu bisa berargumen begini, apa yang melatar belakang kamu menulis judul seperti ini ya. Kemarin saya berikan pemahaman tersebut supaya ketika ada upaya untuk menulis sesuatu itu dilandasi dari rasa tanggung jawab gitu ya, bukan hanya asal kita
mengumpulkan tugas atau kita cari dari internet gitu. Argumentasi itu kan pada akhirnya kita belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita hasilkan, apa yang kita sampaikan gitu. Kadang kita memang berhenti saja pada cukup memunculkan argumen yang bagus, tapi tidak tahu bahwa suatu saat itu akan menjadi hal yang bermasalah ketika kita tidak serius gitu ya, ketika tidak mempertimbangkan relevansinya gitu, atau hal-hal yang tidak dipikirkan secara matang itu kadang bisa berdampak buruk gitu. Maka tadi saya cek-cek lagi dan memang betul mereka sudah cukup baik ya kan, dengan saya berikan kolom revisi gitu ya di Google Classroom. Itu saya buat tempat lagi untuk revisi gitu ya. Jadi kemarin kan udah saya berikan masukan gitu soal teknis penempatan paragraf itu supaya tidak rata kanan saja gitu, supaya rata tengah. Kemudian penulisan KBBI kadang banyak yang masih terburu-buru sehingga salah. Lalu juga ada yang menulis barangkali mengambil data tapi tidak menggunakan sumber atau tidak mencantumkan sumber tempat mereka mendapatkan. Itu perlu dibina sebenarnya supaya tidak keliru dan istilahnya bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka tulis itu. Kalau misal dapat dari sumber internet ya ditulis webnya dari apa, dari jurnal atau dari penelitian atau dari mana gitu ya. Dan memang saat saya coba untuk uji, kecenderungan mereka itu mungkin bingung dengan yang mereka tulis ya. Itu sebenarnya menunjukkan sebuah asumsi dari saya, apakah mereka benar-benar menulis atau memang lupa dengan apa yang mereka tulis, atau malah mereka sendiri tidak menulis pekerjaan itu secara sadar gitu. Artinya memang dikerjain teman atau dikerjain AI gitu ya, nggak tahu. Tapi saya coba untuk membuktikan di sana, kita memverifikasi apakah mereka benar-benar mengerjakan atau hanya asal mengumpul gitu. Dan dari pengamatan saya memang beberapa serius, tapi juga beberapa juga ada yang mungkin tidak bisa menjelaskan dengan cukup baik isi teks yang mereka tulis gitu. Sehingga memang di sini kita perlu mempertimbangkan lagi apakah penulisan teks argumentasi ini perlu ditingkatkan dari segi langkah-langkah menulis, atau hanya kita langsung berangkat menuju revisi, pengumpulan dan sudah gitu. Sehingga oke lah, ketika masih perlu ada yang diulang, maka menurut saya ya udah kita perdalam saja, daripada semua materi diajarkan tapi malah tidak ada yang masuk gitu karena kita terlalu cepat gitu. Itu yang mungkin menjadi refleksi saya ya, karena kadang saya mengejar format seperti di buku paket gitu, ada materi-materi dari subpoin A sampai J gitu harus dilaksanakan semua. Kadang itu kan terlalu idealis ya untuk kelas yang lebih kontekstual gitu ya. Kita harus melihat juga kalau di sekolah banyak kegiatan, banyak hal-hal yang berpotensi memotong jam pelajaran, maka kadang kita harus memadatkan materi supaya lebih masuk pada masing-masing murid. Oke, kurang lebih begitu teman-teman apa yang bisa saya gambarkan dari proses pembelajaran pada pertemuan ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan ya, soal mungkin tindakannya atau apa yang masih kurang gitu ya. Tapi di sini kurang lebih sudah ada gambaran ya tentang pembelajaran yang saya lakukan gitu. Oke, kita berjumpa lagi di video yang akan datang.